Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Makfira. Saya bisa dipanggil Dian. Saya berasal dari Universitas UIN Alauddin Makassar, tepatnya pada Fakultas FEB jurusan akuntansi. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas materi seputar diksi, atau apa-apa saja sih yang terkait atau yang berhubungan dengan diksi. Nah, untuk itu yang pertama yang akan saya bahas adalah kita harus perlu atau penting mengetahui pengertian atau apa yang dimaksud dengan diksi. Baik teman-teman, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan suatu pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat atau selaras, atau di dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan suatu gagasan dengan pokok pembicaraan dan khalayak pendengar atau pembaca pemilihan kata. Nah, oke teman-teman, itu merupakan pengertian diksi secara spesifik atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan diksi yang pertama itu yang akan saya bahas adalah diksi sinonim. Jadi, diksi sinonim merupakan suatu jenis diksi yang memiliki bentuk yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Nah, contohnya, contoh dari diksi sinonim semisal Pak Tono telah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit. Nah, kata kredit di sini teman-teman kita bisa menggarisbawahi bahwa sinonim atau persamaan kata dari kredit itu adalah cicilan. Jadi tidak hanya contoh itu teman-teman, kita juga bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Apakah apa sinonim atau persamaan dari kata. Nah, kemudian teman-teman kita akan melompat kepada jenis diksi yang kedua. Nah, jenis diksi yang kedua di sini adalah homonim. Nah, pengertian dari diksi homonim merupakan salah satu jenis diksi yang memiliki makna yang berbeda, tetapi teman-teman memiliki lafal dan ejaan yang sama. Nah, ketika lafalnya sama itu disebut sebagai diksi homograf. Tapi teman-teman, ketika ejaan yang sama itu disebut sebagai diksi homofin. Nah, baik, kita bisa mengambil suatu sampel atau contoh, semisal hak sepatu perempuan itu patah. Nah, hak sepatu di sini kita bisa menarik suatu maksud atau kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak sepatu adalah telapak kaki atau telapak kaki bagian bawah, yaitu tumit yang relatif tinggi. Nah, itu merupakan salah satu contoh teman-teman jenis diksi yang kedua. Nah, kemudian kita akan melompat kepada diksi yang ketiga. Jadi diksi yang ketiga itu adalah diksi konotasi. Nah, di sini teman-teman mungkin kata konotasi tidak asing lagi di telinga teman-teman, karena mungkin waktu kita masih duduk di bangku SMP atau SMA atau bahkan memulai perkuliahan, kita seringkali disuruh oleh guru atau bahkan dosen untuk membuat suatu cerita atau pengalaman setelah libur. Nah, di sini teman-teman kerap kita menggunakan suatu kalimat atau bahasa yang berlebihan yang sebenarnya mengecoh tapi memiliki maksud atau konotasi tersendiri. Asal atau secara umum berupa kalimat sindiran. Nah, dia juga merupakan suatu kalimat atau diksi konotasi yang telah mengalami penambahan. Contohnya teman-teman, di sini telah dilakukan razia malam terhadap kupu-kupu malam. Nah, di sini kupu-kupu malam bisa kita garis bawahi yang memiliki konotasi atau memiliki makna, yaitu perempuan malam. Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya contoh konotasi, diksi konotasi. Nah, mungkin teman-teman sudah memahami atau bahkan sudah mahir kalau berbicara mengenai konotasi atau maksud dari suatu cerita atau tulisan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan berpindah kepada jenis diksi yang keempat. Jadi jenis diksi yang keempat yang akan saya bahas kali ini adalah diksi denotasi. Nah, diksi ini sebenarnya juga memiliki kaitan yang erat atau tidak akan terlepas dari diksi konotasi. Nah, diksi denotasi di sini merupakan suatu diksi yang memiliki makna harifah teman-teman, atau saya himbau kepada teman-teman
Alangkah baiknya ketika kita ingin membuat suatu berita atau menyampaikan suatu informasi, kita terlebih dahulu mampu menguasai kosakata diksi, karena itu tadi jangan sampai ketika kita membuat suatu berita yang notabene sudah sangat matang bagi diri kita, tapi nantinya ketika orang lain atau siapapun itu membacanya, dia tidak mampu untuk menarik suatu inti atau maksud dari informasi yang telah kita sampaikan, ya karena mungkin saja berita yang telah kita sampaikan memiliki kosakata yang kurang ataukah memiliki kosakata diksi yang sangat berlebihan. Jadi saya rasa teman-teman setelah menonton video saya kali ini, teman-teman sudah memiliki niat untuk membuat suatu berita, informasi atau tulisan apapun itu dengan menggunakan diksi yang tepat dan benar. Nah, karena teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam membuat suatu berita dan informasi itu atau tulisan itu tidak serta-merta atau semudah teman-teman bayangkan, karena kita juga harus memperhatikan trik-trik penulisan, tanda baca, apalagi yang paling penting adalah diksi. Nah, karena itu juga teman-teman harus ketahui bahwa salah satu fungsi diksi yang paling kita ketahui adalah memperindah suatu kalimat. Jadi di sini diksi juga berfungsi untuk memperindah. Nah, ketika kita membuat suatu tulisan atau informasi, tentunya orang-orang juga akan tertarik karena diksi yang tertuang di dalam tulisan kita itu memiliki kalimat-kalimat yang indah, sehingga orang juga akan tertarik untuk membacanya. Oke, mungkin terkait dari materi seputar diksi yang telah sampaikan pada hari ini. Jadi teman-teman, kita akan berpindah kepada jenis diksi yang keempat, yaitu diksi denotasi. Nah, di sini teman-teman, pengertian dari diksi denotasi adalah suatu makna harifah yang sebenarnya dari suatu kata. Nah, artinya apa? Kita langsung saja ya melompat kepada contohnya agar teman-teman bisa mengetahui secara cepat. Jadi teman-teman yang perlu juga teman-teman ketahui, ketika kita sangat sulit untuk menjelaskan suatu pengertian atau maksud, kita bisa menyertakan contoh agar orang lain juga bisa langsung memahami atau langsung mengerti maksud yang disampaikan. Jadi langsung saja contoh dari diksi denotasi di sini teman-teman adalah contohnya ketika Dini sedang makan apel. Nah, di sini kita kaitkan antara diksi denotasi dan konotasi itu. Nah, jadi kalau konotasi itu contohnya, telah terjadi kecelakaan di jalan tol yang telah memakan banyak korban. Nah, teman-teman, kata memakan di sini bisa kita garis bawahi, yaitu mengakibatkan. Nah, dari yang tadi diksi denotasi di mana Dini sedang makan apel. Nah, sedangkan kalau konotasi dia itu telah terjadi kecelakaan yang telah memakan. Nah, memakan di sini artinya mengakibatkan banyak korban dari kecelakaan tersebut. Dan mungkin bagi teman-teman mengenai kedua jenis diksi ini juga sudah ada teman-teman, kita akan melompat kepada jenis diksi yang kelima, yaitu diksi umum. Jadi diksi kata umum di sini bisa kita maknai sebagai suatu jenis diksi yang cakupan atau ruang lingkup pembahasannya itu cukup luas. Nah, itu juga teman-teman biasa disebut sebagai diksi hipernim. Nah, sedangkan teman-teman untuk jenis diksi yang keenam itu disebut sebagai jenis diksi khusus. Nah, di sini diksi khusus dapat kita maknai sebagai suatu jenis diksi yang memiliki ruang lingkup atau cakupan pembahasan yang sempit atau tidak terlalu luas. Jadi teman-teman, kalau kita hubungkan antara jenis diksi yang umum dan jenis diksi yang khusus ini sangat berkaitan. Contohnya bunga. Nah, kata bunga di sini memiliki ruang lingkup yang cukup luas atau pemaknaan yang cukup luas. Nah, jadi kita bisa menggolongkan bahwa bunga ini termasuk jenis diksi umum. Nah, lain halnya ketika kita mengatakan mawar, melati, atau tulip. Nah, di sini kita bisa menggolongkan ketiga jenis bunga tersebut di dalam diksi khusus karena dia terspesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Makfira. Saya bisa dipanggil Dian. Saya berasal dari Universitas UIN Alauddin Makassar, tepatnya pada Fakultas FEB jurusan akuntansi. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas materi seputar diksi atau apa-apa saja sih yang terkait atau yang berhubungan dengan diksi.
Nah, untuk itu yang pertama yang akan saya bahas adalah kita harus perlu atau penting mengetahui pengertian atau apa yang dimaksud dengan diksi. Baik teman-teman, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan suatu pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat atau selaras, atau di dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan suatu gagasan dengan pokok pembicaraan dan khalayak pendengar atau pembaca pemilihan kata. Nah, oke teman-teman, itu merupakan pengertian diksi secara spesifik atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan di dalam menguasai suatu kosakata diksi, tentunya akan sangat sulit dalam membuat suatu cerita, berita, informasi, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Orang-orang yang nantinya akan membaca atau mendengar tulisan atau informasi tersebut tentunya akan sangat sulit menangkap apa sih maksud dari tulisan atau cerita ini, apa sih pesan yang bisa dipetik atau diambil. Nah, tapi itu juga berbanding terbalik teman-teman, karena ketika kita juga menggunakan suatu diksi yang sangat berlebihan, tentunya orang lain pun juga akan sulit untuk memahami maksud dari tulisan atau cerita kita. Nah, oleh karena itu yang baik teman-teman, terkait dari video yang telah saya sampaikan pada hari ini, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman bisa menjadi seorang penulis yang handal, kemudian bisa berkecimpung di dalam dunia jurnalistik atau membuat suatu berita yang nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.